Halo Sobat Kimia, di sini saya atas nama Yohana Teda akan menjelaskan eh, salah satu materi dari mata kuliah Kinetika Kimia dan materi yang akan saya jelaskan di sini adalah reaksi orde satu. Nah, jadi sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu reaksi orde satu dan bagaimana persamaan reaksi dari reaksi orde satu dan juga cara kita untuk menghitung laju reaksinya. Nah, di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa reaksi orde satu adalah jenis reaksi kimia di mana laju reaksi sebanding dengan konsentrasi reaktan. Nah, untuk suatu reaksi di mana A menjadi produk, persamaan laju reaksinya dapat kita tulis sebagai min dA per dt sama dengan K dikali konsentrasi A. Nah, jika persamaan ini kita integrasikan dengan kondisi awal adalah A0 dan T0, sedangkan konsentrasi akhir adalah A dan T, maka dari persamaan min dA per dt, kita bisa mengintegrasikannya menjadi seperti ini. Nah, di mana integral A0 sampai A, dA per A sama dengan min integral T0 sampai T K dikali dt. Selanjutnya, dari integral ini, kita bisa menuliskannya kembali menjadi ln A per A0 sama dengan min K dikali T atau ln A sama dengan ln A0 dikurangi K dikali T. Nah, setelah persamaan ini, kita bisa menurunkannya menjadi ln A per A0 sama dengan K dikali T atau ln A0 sama dengan K dikali T ditambah ln A. Selanjutnya, dari persamaan ini, kita bisa turunkan menjadi A per A0 sama dengan E pangkat K dikali T atau A per A0 sama dengan E pangkat min K dikali T. Nah, dari persamaan ini, kita bisa menghitung nilai A atau kondisi akhirnya dengan persamaan A sama dengan A0 per E pangkat K dikali T atau A sama dengan A0 dikali E pangkat min K dikali T. Nah, dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa konsentrasi reaktan itu turun secara eksponensial dengan T. Nah, untuk lebih jelas atau supaya kita bisa lebih memahami mengenai konsentrasi reaktan yang turun secara eksponensial dengan T, kita bisa lihat dengan grafik berikut ini. Nah, dari grafik ini, berdasarkan penjelasan sebelumnya tadi, bahwa eh, konsentrasi reaktan itu turun secara eksponensial dengan T. Atau dengan kata lain, semakin lama waktu, maka konsentrasi juga akan semakin menurun atau berbanding lurus. Nah, di sini kita bisa sama-sama melihat di mana konsentrasi awalnya yang berada di titik ini
seiring berjalannya waktu, konsentrasi akan semakin menurun. Nah, ini waktunya kita bisa lihat di sumbu X. Nah, sumbu Y ini adalah konsentrasi reaktan. Nah, selanjutnya kita melihat mengenai waktu paru reaksi orde 1. Nah, waktu paru itu sendiri merupakan waktu yang diperlukan untuk konsentrasi reaktan berkurang menjadi setengah dari konsentrasi awalnya. Nah, untuk reaksi orde 1 itu sendiri, waktu paruhnya atau T setengahnya itu tidak bergantung pada konsentrasi awal. Nah, dan untuk menghitung waktu paruhnya itu kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana T setengah untuk menghasilkan A, di mana A sama dengan setengah dikali A0. Atau di sini A di sini menunjukkan kondisi akhir, sedangkan A0 di sini menunjukkan kondisi awal atau konsentrasi reaktan awal. Nah, dari persamaan ini kita bisa turunkan menjadi ln setengah A0 per A0 sama dengan min K dikali T setengah. Nah, dari persamaan ini kita bisa turunkan menjadi ln setengah sama dengan min K dikali T setengah. Nah, di sini kita sudah bisa menghitung T setengahnya itu atau waktu paruhnya, di mana T setengah sama dengan ln setengah atau ln 1/2 per K. Nah, berikutnya ln setengah A0 per A0 sama dengan min K dikali T setengah itu menghasilkan ln 2 sama dengan K dikali T setengah. Setelah sampai di sini, kita sudah bisa menghitung nilai waktu paruhnya atau T setengahnya itu dengan persamaan T setengah sama dengan ln 2 per K. Atau T setengah sama dengan 0,693 per K. Di mana 0,693 ini merupakan nilai dari ln 2. Nah, selanjutnya kita masuk di reaksi kecepatan dan integrasi dari reaksi orde 2. Reaksi orde 1. Jadi di sini untuk reaksi orde 1, reaksi kimianya itu adalah A menjadi produk, sedangkan untuk kecepatannya atau persamaan laju reaksinya itu adalah min dA per dt sama dengan K dikali konsentrasi A, sedangkan untuk integrasinya adalah A sama dengan A0 dikali E pangkat min K dikali T. Untuk satuan dari reaksi orde 1 itu adalah detik pangkat min 1, sedangkan untuk menghitung waktu paruh dari reaksi orde 1 atau T setengah, kita bisa menggunakan T setengah sama dengan 0,693 per K, di mana 0,693 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa nilai dari 0,693 ini merupakan nilai ln 2. Nah, supaya kita bisa lebih memahami mengenai apa itu reaksi orde 1, kita masuk di contoh soal, di mana di sini saya memiliki 3 contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama atau nomor 1, nah, nomor 1 di sini, reaksi orde 1 itu persamaannya adalah 2A menghasilkan 2B ditambah C menghasilkan 35% sempurna setelah 325 detik.
Yang ditanyakan di sini adalah tentukanlah nilai K dan berapa waktu yang diperlukan supaya reaksi berlangsung 70%. Dan di sini untuk penyelesaiannya, eh, ini tadi di soal tadi kita peroleh data atau diketahui bahwa reaksi ore satu persamaan reaksinya adalah 2A menjadi 2B ditambah C menghasilkan 35% sempurna setelah T sama dengan 325 detik. Yang ditanya di soal nomor satu tadi adalah K atau konstanta dan juga waktu yang diperlukan supaya reaksi berlangsung 70%. Yang pertama kita masuk di bagian A yaitu untuk menghitung nilai K. Nah, untuk menghitung nilai K kita konversi 35% berarti 65% dari reaktan A tersisa T sama dengan tersisa dalam T atau waktu 325 detik, maka di sini kita bisa memperoleh nilai AT sama dengan 0,65 A0. Nah, di sini kita menggunakan persamaan untuk menghitung laju konstanta laju reaksinya. Di sini adalah ln A per AT sama dengan K dikali T. Kita langsung substitusikan saja. Nilai A di sini adalah 1, sedangkan AT di sini adalah 0,65. Jadi di sini kita bisa buat persamaan ln 1 per 6 ln 1 per 0,65 sama dengan K dikali 325. Nah, di sini ln 1 per 6 per 0,65 kita operasikan terlebih dahulu. 1 per 0,65 di sini kita peroleh 1,3585 dan nilai dari ln 1,3585 adalah 0,4325. Maka di sini kita bisa menghitung nilai K sama dengan 0,4325 dibagi 325 dan kita peroleh nilainya sebesar 0,00134 S pangkat min 1. Jadi konstanta laju atau K yang kita peroleh adalah 0,00134 S pangkat min 1. Selanjutnya untuk menghitung T yang diperlukan untuk reaksi berlangsung 70%. Nah, jika kita konversi 70% yang telah tercapai, maka hanya sekitar 30% reaktan yang tersisa. Maka di sini kita bisa memperoleh nilai AT sama dengan 0,30 A0. Maka kita bisa menggunakan persamaan ln A per AT sama dengan K dikali T. Kita bisa langsung substitusikan saja nilai AT-nya dengan 0,30 dan nilai A di sini dengan 1. Maka kita bisa peroleh persamaan ln 1 per 30 sama dengan K dikali T dan 1 per 0,30 ini kita peroleh sebesar 3,333. Nah, nilai dari ln 3,333 ini adalah 1,203. Maka di sini kita bisa menghitung nilai T sama dengan 1,203 dibagi dengan 0,0134 sama dengan kita peroleh nilai T-nya itu sebesar 897 detik. Nah, jadi di sini kita teman-teman jangan bingung dari mana sih kita memperoleh nilai 0,00134 ini. Nah, nilai ini kita peroleh dari bagian A tadi yaitu nilai konstanta lajunya atau nilai K-nya. Nah, ini nilai K-nya, maka kita bisa langsung substitusikan di persamaan untuk menghitung T yang diperlukan untuk reaksi berlangsung 70%. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 2. Nah, ini soalnya. Langsung saja. Dari soal tadi kita peroleh data bahwa N0 sama dengan 1,0 mg dan T adalah 28,1 tahun. Yang ditanya di sini adalah sisa 90 SR atau strontium setelah 18 tahun dari 70 tahun. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung nilai konstanta laju dengan persamaannya yang kita gunakan di sini adalah K sama dengan ln 2 per T setengah. Di mana di sini kita langsung peroleh nilai
Len 2-nya di sini adalah 0,693 dan T setengah di sini berdasarkan data tadi kita peroleh nilainya adalah 28,1. Maka kita langsung substitusikannya saja ke persamaan ini, maka kita bisa menghitung nilai K sama dengan 0,693 dibagi dengan 28,1 dan kita peroleh nilai K-nya sebesar 0,0247. Nah, setelah kita memperoleh nilai K, langkah selanjutnya adalah kita menghitung sisa 90 SR setelah 18 tahun. Nah, di sini NT-nya itu sama dengan E0 dikali E pangkat min Len 2 per T setengah. Nah, di sini karena kita menghitung sisa 90 SR setelah 18 tahun, maka di sini kita nilai T-nya kita ganti dengan 18. N18 itu sama dengan 1,0 miligram dikali E pangkat min 0,0247 dikali 18. Mohon maaf sebelumnya di sini ada kesalahan pengetikan. Ini di sini untuk persamaan ini itu ada tambahan sini dikali dengan T. Ya, jadi untuk persamaannya itu adalah NT itu adalah E0 dikali E pangkat min Len 2 dibagi T setengah dikali T. Nah, dari persamaan ini kita langsung substitusikan saja nilai E0-nya ini dengan 1,0. Sedangkan untuk Len 2 dengan T setengah ini kita langsung operasikan saja. Di sini kita peroleh nilainya sebesar 0,0247. Maka di sini kita menghitung N18-nya itu menjadi 1,0 miligram dikali E pangkat min 0,0247 dikali 18, maka kita peroleh sebesar 0,641 miligram. Jadi kesimpulannya setelah 18 tahun itu sisa 90 SR itu adalah 0,641 miligram. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3 atau soal yang terakhir. Ini soalnya emisi fosforesensi dari aseton D6 itu sebesar 0,05 M dalam asetonitril pada 20 derajat Celcius diukur pada panjang gelombang 450 nanometer. Yang ditanya di sini adalah hitung konstanta laju untuk emisi aseton dari data-data yang ada di bawah ini. Oke, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Ya, ini untuk data-data yang kita peroleh dari soal tadi adalah seperti ini. Nah, untuk nilai log 1 ini mungkin ada beberapa dari teman-teman yang bingung. Tadi di soal tadi tidak ada informasi mengenai log 1. Jadi nilai log 1 itu diplot dari garis miring, dari kemiringan yang ini, dari kurva ini. Nah, untuk datanya seperti ini. Nah, di sini di sumbu X-nya ini adalah waktu dan sumbu Y di sini adalah log 1. Nah, jadi dari kurva yang kita lihat ini menunjukkan bahwa konsentrasi reaktan itu turun secara eksponensial seiring dengan bertambahnya waktu. Jadi ini kita bisa lihat semakin lama waktu yang diperlukan, maka konsentrasinya juga akan semakin menurun atau log satunya ini semakin menurun. Nah, untuk penjelasannya itu di slide selanjutnya. Nah, log 1 ini diplot terhadap waktu dan kemiringan. Nah, hasil plot dari log 1 terhadap waktu dan kemiringan ini kita peroleh nilainya itu sebesar min 0,72 dikali 10 pangkat min 4 S pangkat min 1. Sehingga dari nilai plot ini kita bisa menghitung nilai K atau konstanta lajunya itu K sama dengan kemiringan dikali dengan 2,303.
Nah, di sini kemiringan tadi kita oleh nilainya yang ini, maka kita langsung substitusikan saja ke persamaan yang ini, maka di sini kita bisa hitung K sama dengan min min 0,72 dikali 10 pangkat min 4 S pangkat min 1 dikali dengan 2,303. Di sini kita peroleh nilai K-nya ini sebesar 1,66 dikali 10 pangkat min 4 S pangkat min 1. Di sini kita bisa simpulkan bahwa nilai konstanta laju untuk emisi aseton adalah 1,66 dikali 10 pangkat min 4 S pangkat min 1. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang mengerti mengenai materi yang saya paparkan di sini, bisa mengajukan pertanyaan di komen di video ini.